Negeri yang kaya, sumber daya dilahirkan dari alam menjadi kebutuhan utama. Namun, semua kan habis dan sirna karena alam tidak akan terus melahirkan sumber daya. Hulu Migas menjawab asa untuk sumber daya dengan segala daya dan upaya untuk menuju Indonesia kembali berjaya. Halo, selamat malam Sobat Seru semuanya. Balik lagi di IRC, Indonesia Rakyat Club, tentunya bersama saya Rulia Bimargana. Yang dimana kali ini kita akan ngobrol bersama Bapak Benny Lubiantara. Beliau adalah merupakan Deputi Perencanaan SKK Migas atau manajemen yang memahami bagaimana perencanaan eksplorasi dan eksploitasi di industri hulu migas. Dan kita juga pengen tahu nih bagaimana pula nih pengembangan sumur-sumur minyak kita agar produksi atau lifting tetap terjaga. Dan apalagi nih SKK Migas dan KKS mencanangkan program 1 juta barrel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per harinya, atau yang dikenal dengan BSCFD gas pada tahun 2030 nanti. Dan sebelum itu izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Benny terlebih dahulu. Halo Bapak Benny, selamat malam. Selamat malam Mas Ruli. Iya Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya juga ingin menginformasikan terlebih dahulu ini buat Sobat Seru di rumah tentang profil Bapak Benny terlebih dahulu gitu ya. Jadi sedikit informasi, Bapak Benny ini dulunya pernah menjabat sebagai Petroleum Official Policy Analyst di WINA Austria OPEC, atau yang dikenal sebagai organisasi negara-negara yang mengekspor minyak bumi gitu ya Pak ya, betul ya? Ya, betul. Oke. Pak, kita langsung ngobrol aja nih Pak. Kira-kira Bapak berapa lama kemarin di sana dan itu tuh kerjanya ngapain aja sih Pak? Oke, terima kasih Mas Ruli. Saya di OPEC itu sekitar 7 tahun waktu itu. Dari tahun 2006 sampai 2013. Jadi kalau di OPEC itu dia markas besarnya itu di Wina ya, di Austria, Wina. Jadi di sana kerjaan di sekretariat itu sebagian besar memang melakukan kajian-kajian terkait dengan industri hulu migas. Jadi lebih banyak di sana, selama di sana lebih banyak riset, Mas Ruli, kerjaannya. Jadi kurang lebih kemarin di sana 7 tahun lamanya ya Pak ya. Jadi memang begitu banyak betul. Yang dikerjain gitu. Pak, kira-kira ada banyak ahli-ahli perminyakan Indonesia nggak sih Pak di OPEC kemarin di sana itu? Ada beberapa. Waktu di OPEC itu mungkin ada sekitar 4-5 orang, orang-orang Indonesia. Analis, kalau saya kan Petroleum Fiscal Policy Analyst, ada juga yang upstream analis, ada juga yang pernah jadi statistik analis, ada sekitar 4-5 orang waktu itu Mas Rudi di sana. Jadi cukup, bisa dibilang cukup banyak orang ya Pak ya, sekitar 3 atau 4 orang gitu? Cukup. Okay. Ya. Apa sih Pak pandangan Bapak gitu terhadap anggota OPEC saat itu yang hasil minyaknya ada di Indonesia? Iya, waktu itu kan Indonesia itu kan keluar masuk ya sebenarnya, kita anggota OPEC, kita masuk itu tahun 62, kemudian kita sempat keluar juga sih waktu itu di tahun berapa 2009 kalau nggak salah. Iya. Kemudian kita masuk lagi di tahun 2016 karena kita ini kan negara sudah net importer Kak, bukan sebagai negara net eksportir lagi. Jadi betul. Makanya waktu itu kita mensuspend keanggotaan kita karena rasanya mungkin tidak pas kita sebagai negara pengimpor kok masih berada di sana. Waktu itu kan kumpulan negara-negara pengekspor gitu, Mas. Oke, jadi kita juga harus banyak ininya juga gitu ya Pak ya. Nah ya, Pak, menurut Bapak, betul. Apakah Indonesia ini adalah negara yang memiliki prospek yang bisa dibilang cukup bagus di industri migas? Iya, kalau di industri hulu migas ini kan kita sudah lama, lebih dari 100 tahun industri hulu migas di Indonesia. Kita negara yang memiliki luas area yang besar, prospektiviti kita itu sangat bagus dibanding dengan tentu negara-negara lain karena salah satunya karena luas kita yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Betul. Maka prospek migas itu masih banyak, Mas Rudi. Oh, jadi cukup bisa dibilang sangat mumpuni banget gitu ya, Pak ya? Betul. Sekiranya menurut Bapak bagaimana nggak sih Pak? Bapak ini optimis nggak sih ada di industri hulu migas pada saat itu? Pada saat itu kita sangat optimis ya, karena sedang berkembang pada saat saya berada di OPEC itu industri hulu migas itu kan tahun 2006 itu harga minyak lagi mulai naik terus itu. Betul. Mas Ruli, harga minyak naik terus sampai kita ingat itu 2012 itu sampai di atas $100 per barrel gitu ya, baru kemudian pelan-pelan turun.
Jadi pada saat itu industri hulu migas itu lagi tinggi-tingginya gitu ya, lagi berada di atas puncak lah ya, karena harga minyak lagi tinggi-tingginya pada saat saya berada di OPEC tersebut. Wow, bisa dibilang ini sangat luar biasa dan sangat membanggakan sekali ya Pak ya. Betul sekali. Oke, yang pastinya ini Sobat Seru, ngobrol di sini tuh akan seru sekali dan pastinya juga bekerja di organisasi minyak dunia ini mungkin bisa menginspirasi ahli-ahli perminyakan baru di Indonesia. Bahkan mungkin ini juga bisa bilang menginspirasi Sobat Seru di rumah. Nah, saat ini kan Bapak seperti kita ketahui sedang menjabat sebagai Deputi Perencanaan di SKK Migas atau yang bisa dibilang lembaga independen yang mengelola dan mengawasi industri hulu migas. Nah, yang pengen kita ketahui adalah Deputi Perencanaan itu kerjanya itu ngapain aja sih Pak? Oke, kalau kerjaannya pada dasarnya eksplorasi dan eksploitasi, Mas Ruli. Jadi di perencanaan itu kita mulai merencanakan sampai kemudian memproduksikan. Ada beberapa divisi memang di sana Pak, ada divisi eksplorasi di bawah perencanaan itu yang memang kerjaannya mencari minyak gitu ya. Kemudian ada juga divisi eksploitasi. Eksploitasi itu kalau sudah kita cari kan tentu bagaimana cara memproduksikannya. Betul. Nah itu divisi eksploitasi. Kemudian ada juga divisi teknologi dan pengembangan lapangan. Nah ini bicara sesuai topik kita hari ini, plan of development. Jadi dia akan merencanakan pengembangan lapangan yang sudah ditemukan tersebut, kemudian teknologi apa yang paling pas untuk digunakan, kemudian juga ada yang mungkin teman-teman pernah sering dengar juga mengenai enhanced oil recovery, bagaimana produksi tahap lanjut itu didesain dan diimplementasikan. Juga ada divisi rencana anggaran, karena kita tahu di beberapa K3S kontraktor itu mereka mengusulkan anggaran dan itu kan harus disetujui oleh SKK Migas. Tentu SKK Migas harus punya divisi yang mumpuni dalam memperkirakan biaya-biaya yang diajukan oleh kontraktor ini berdasarkan data-data dan teknologi yang dimiliki oleh SKK Migas. Kemudian juga ada divisi program kerja yang memonitor pengembangan lapangan. Pengembangan lapangan itu kan ketika dia bersifat rencana, kemudian diimplementasikan, kemudian dimonitor. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan, Mas Ruli, selama implementasi tersebut kan bisa saja produksi itu ternyata lebih besar atau lebih kecil. Nah itu dimonitor, kemudian dioptimisasi supaya tetap sesuai dengan atau bahkan lebih bagus dari rencana awal. Jadi kira-kira itu pekerjaan di bidang itu ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Oke Pak, kan seperti kita ketahui nih, kalau misalkan penonton dari Seru Channel ini kan kebanyakan anak-anak milenial nih Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak menjanjikan nggak sih Pak ini pekerjaan di posisi itu dan kira-kira menarik nggak berada di posisi tersebut? Saya kira menarik Pak, karena sifatnya kan perencanaan dan sangat komprehensif. Kita bicara mulai dari eksplorasi, mulai dari eksploitasi sampai ke keekonomian. Jadi ini expertise atau bidang keahliannya sangat komprehensif. Jadi teman-teman yang dari teknik tentu sangat cocok di sini. Ekonomi juga banyak. Jadi perencanaan itu banyak orang-orang yang backgroundnya ekonomi. Hampir semua background bisa berkecimpung di bidang perencanaan, Mas Ruli. Jadi memang dari hampir semua background sebenarnya bisa bergabung ya Pak. Tapi itu kembali bisa lagi terhadap kita betul. ya, ada minat apa enggak gitu ya Pak ya. Betul Sekali. Betul, Pak, Mas tapi pengen kita ketahui juga nih sebenarnya. Posisi Bapak kan sekarang sebagai deputi nih. Nah, kalau boleh tahu posisi Bapak menjabat sebagai deputi ini udah berapa lama sih Pak? Saya relatif baru. Saya Juli, Mas Ruli. Juli dilantik jadi deputi perencanaan oleh Menteri SDM waktu itu. Juli itu kan pas lagi COVID itu. Saya juga waktu pelantikan agak nervous juga nih. Secara pengennya online tapi harus offline. Tapi alhamdulillah protokol ketat kita bisa melakukan ini. Saya Juli jadi 5 bulan praktis. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulan Bapak menjabat sebagai deputi lah ya Pak ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya saya di perencanaan Pak. Ya. Sebelumnya saya memang di perencanaan. Jadi memang saya perencanaan. di perencanaan. Jadi mulai dari karir saya itu di BP Migas itu memang di bidang perencanaan. Waktu saya sebagai staf di keekonomian lapangan, kemudian di-assign ke OPEC tadi, sempat di 7 tahun di OPEC. Ketika saya kembali lagi, saya kembali ke SKK Migas lagi waktu itu. Sebagai jadi tetap kepala ya, divisi, Pak ya. gitu Pengalamannya memang udah begitu panjang juga gitu ya Pak ya, ada memang, banyak sekali. Betul. Tapi Pak,
Nah, kalau boleh tahu juga nih sudah berapa lama sih sebenarnya Bapak bergabung di SKK Migas itu sendiri nih? Kalau SKK Migas itu saya 2004, Pak. Berarti 2004 2004 berarti itu kurang lebih lulus, sekitar udah 12 udah tahunan ya. lama ya. Lumayan lah 12, ya. lebih. Lebih-lebih ya. 2004 ya, lebih. Ah, 18 tahun lah, masuk tahun ke-18 ini, Pak. oh, udah mau ke 2024 ini. 18 tahun. Oh iya benar-benar. Ya, Pak, ya. nah kira-kira apa sih yang sudah direncanakan SKK Migas untuk mencapai target 1 juta barrel minyak dan 12 miliar standar di kaki kubik gas gitu kan? Ya, kita punya beberapa strategi ini Mas Ruli untuk Hmm, mencapai 1 juta barrel oil per hari dan 12 BCF per day itu ada 4 strategi utama. Yang pertama kan dari existing aset, dari aset-aset yang sekarang itu betul, sebenarnya kita masih bisa optimalisasi untuk dinaikkan produksinya. Kemudian yang kedua itu dari pengembangan lapangan baru, itu kita sebut strategi kedua. Kemudian yang ketiga itu dari EOR atau Enhanced Oil Recovery, Pak. Dari lapangan sudah produksi kita bisa tingkatkan lagi recovery faktornya seperti yang ada di Duri Stiplight itu ya betul. di PHR Rokan sekarang. Dan tentu yang terakhir yang keempat itu melalui eksplorasi, Pak. Jadi melalui eksplorasi baru diharapkan akan mendukung pencapaian 1 juta dan 12 BCA per day itu, Pak. Jadi ada 4 strategi intinya, Ada Mas 4 Ruli, untuk strategi yang mencapai itu. sudah Betul. Bapak sebutkan gitu ya. Nah, dari 4 Ya. strategi itu sendiri Pak, ada kesulitan nggak sih Pak untuk menjalankan dari setiap poinnya gitu? Iya. Jadi kesulitan utamanya itu sebenarnya kalau dari sisi barangnya ada di bawah, Mas Ruli gitu ya. Betul? Artinya kita sudah mengidentifikasi dari data-data subsurface barangnya ada di bawah. Kalau dibilang tantangan sebenarnya tantangannya itu lebih ke arah aspek ekonomis, Mas Ruli. Betul. Jadi kan untuk memproduksikan itu kan harus ekonomis supaya kontraktornya mau mengerjakan. Mau mengerjakan itu tentu dia perlu dukungan fiskal. Nah, sebenarnya Betul. tantangan sekarang itu lebih ke arah dukungan-dukungan fiskal supaya proyek yang berpotensi-potensi ini bisa kita produksikan secara ekonomis. Kira-kira itu fiskal isunya lebih ke arah ini, Pak, ya tantangannya. Oke, baik seperti itu ternyata Sobat Seru. Mungkin ini juga bisa menginspirasi Sobat Seru di rumah yang mana pengen tahu tentang SKK Migas seperti apa. Nah, ini penjelasan langsung dari Bapak Benny gitu ya. Pak, nah kita berbicara soal masalah sumur minyak di Indonesia kayaknya banyak banget nih gitu kan. Nah, yang jadi Ya, ya pertanyaannya betul. adalah bagaimana sih Pak kondisi sumur minyak gas secara nasional untuk saat ini nih? Ya kalau untuk saat ini kan kita kan ada dari berbagai lapangan itu kan ada lapangan-lapangan yang sudah tua, Pak ya. Ada Betul. lapangan karena kita kan industri hulu migas ini sudah lama, beberapa lapangan itu sudah tua, fasilitasnya juga sudah tua, sehingga memang memanage lapangan-lapangan tua ini cukup challenging gitu ya, cukup menantang karena tadi ya Betul. produktivitasnya sudah mulai turun dan tentu juga ada yang lapangan-lapangan baru. Jadi kombinasi banyak lapangan-lapangan yang sudah tua di Indonesia Hmm. ini dan ada juga lapangan-lapangan baru. Itu kira-kira Ada lapangan kesulitan kondisi nggak sih Pak lapangan-lapangan. untuk menyatukan gitu visi misi dari si lapangan yang bisa bilang lapangan yang lama sama yang baru ini gitu? Ya, Kesusahannya kayak gimana? kalau lapangan lama itu memang tadi karena dia produktivitasnya sudah turun. Mhm. Nah, ini yang biasanya perlu dukungan insentif, Mas Ruli gitu ya. Jadi Karena harus tadi lebih banyak karena dukungan insentif gitu ya Pak ya? harus beli banyak dukungan insentif, misalnya bagi hasilnya harus lebih baik gitu ya. Mhm. Misalnya selama ini bagi hasilnya misalnya 70-30, negara 70, si kontraktor dapat 30%. Nah, mungkin untuk lapangan-lapangan tua ini karena produktivitasnya sudah mulai turun, Mhm. mungkin perlu ditingkatkan bagi hasilnya untuk kontraktor supaya lebih menarik. Kira-kira singkatnya mungkin seperti itu. Kira-kira berapa tuh Pak? Kalau tadi kan dibilang 70-30. Nah kalau misalkan yang udah agak lama ini, kira-kira kisaran berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya mungkin bisa ditingkatkan lah, ditambahlah mungkin 10% gitu Pak Jadi ya. Nah, 60-40 supaya gitu ya? memang betul 60-40. Harus Betul. case by case memang kita lihat. Tetapi secara umum mungkin sekitar itu Mas Ruli. Oke. Terus Pak, bagaimana sih Pak cara mengatasi gap konsumsi dan produksi minyak kita kalau boleh tahu nih? Iya, kan konsumsi kita ini kalau Mas Ruli kan pernah lihat konsumsi naik terus produksi kan turun terus. Jadi Betul. kan ada gap gitu ya, Iya, betul. Nah, kita kan sebagai negara besar ya konsumsi mau nggak mau harus naik. betul. Walaupun sekarang katanya kan dengan nanti ke depan itu dengan energi terbarukan yang akan semakin berperan, mungkin Betul. konsumsi diharapkan agak pertumbuhannya agak berkurang.
Nah, tapi untuk mengurangin gap itu memang dari industri hulu migas itu diharapkan yang membantu untuk mengurangi gap itu melalui kenaikan produksi, Mas Ruli. Jadi kalau produksinya bisa dinaikkan, konsumsinya mungkin tidak terlalu besar, jadi gapnya bisa agak lebih kecil lah, lebih sempit lah. Jadi memang harus melewati yang namanya peningkatan produksi terlebih dahulu gitu ya Pak ya? Peningkatan produksi, Peningkatan ya, produksi. untuk mengurangi gap ya. Oke, Pak. Kan mungkin kita juga ketahuin dan ada beberapa orang juga mungkin yang belum tahu sih sebenarnya Pak gitu kan. Kebutuhan minyak per hari bisa dibilang di Indonesia gitu ya. Ya, Itu kan ya. banyak banget nih Pak. Nah kira-kira Betul. kalau menurut Bapak, berapa sih produksi minyak kita tuh per harinya kurang lebih? Kalau boleh tahu. Kalau produksi kita sekarang sekitar 700.000 Pak. 700.000 per 700.000 hari itu per hari. per hari. 700.000 barrel. 700.000 barrel per hari. Gitu ya, Barrel per hari. Wow. per hari. Nah, 700. yang Sementara jadi target PR kita buat tadi kan kita 1 adalah juta, Pak. membantunya itu bagaimana sih Pak untuk gap ini tuh tidak terlalu besar gitu. Ya, tadi kita berusaha supaya 700.000 barrel yang sekarang ini bisa jadi 1 juta, Pak. Oke. Produksi kita di tahun 2030 itu kita harapkan pelan-pelan naik dari sekarang 700, 2022 ini, kemudian pelan-pelan naik sampai ke 1 juta nanti di tahun 2030. Nah, Nah, caranya itu yang kita harus harapkan dilakukan itu apa akan tuh Pak membantu. biasanya? Yaitu sarannya tadi yaitu tadi Pak, dari 4 strategi tadi Pak. Dari Dengan 4 pas strategi strategi nanti yang tadi kita sudah disebutin itu optimalkan. ya Pak ya? Iya, dari 4 strategi itu kita dorong K3S, kontraktor-kontraktor ini baik dari Pertamina, ada BP, ada hampir Medco dan lain-lain, ada banyak kontraktor kerjasama yang punya lapangan tersebut kami dorong supaya segera mengembangkan dan melalui 4 strategi tadi, Mas Ruli. Betul sekali. Nah Pak, apa sih yang harus dilakukan industri hulu migas agar produksi dan konsumsi seimbang nih, sehingga kita tuh tidak perlu lagi import minyak dari luar gitu. Nah, kalau ini memang pertanyaannya bagus sekali nih Mas Ruli. Karena kita sebagai negara besar itu konsumsi kita saja sekarang kan sekitar 1,4 juta barel per hari, besar tuh. Sementara 1,4 produksi juta kita barrel per hari. 1,4 juta barel per hari. Wow. Sementara produksi kita cuma 700.000 barel per hari. Jauh Jadi kan banget ada ya Pak ya, gap hampir 700. setengahnya sebenarnya. Setengahnya, betul. Betul. Nah sekarang kita yang memang PR-nya supaya gap ini, nah karena produksi kita nggak naik, gap ini makin besar kan Mas Ruli? Betul, betul. Nah gap ini kan akan mungkin di tahun 2030 dia akan jadi 1, berapa, 6 misalnya atau 1,7. Nah sementara kalau produksi kita 700 ini kan kalau kita nggak ngapa-ngapain dia akan terus turun. Betul Untuk sekali. itu kita supaya nggak turun tadi kita coba 1 juta lah di target kita di tahun 2030. Itu pun gapnya sebenarnya masih ada Mas Ruli, masih ada gapnya gap sebenarnya. walaupun kita sudah mencapai 1 juta masih ada gap. Nah inilah paling nggak kita berusaha mengurangin gap itu sih sebenarnya 1 juta itu Pak Ruli. Tidak berarti kita menjadi negara yang tidak butuh impor lagi. Jadi kedepannya masih akan impor, tetapi mudah-mudahan impor yang kita butuhkan itu menjadi lebih sedikit karena produksi dalam negeri kita meningkat. Tapi sebenarnya harapannya mungkin dari saya pribadi terutama gitu ya, berharapnya mudah-mudahan kita sebisanya harusnya mengeksplor gitu ya, mengekspor. Betul. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya. Dulu ya kembali ke zaman OPEC dulu ya, supaya jadi negara pengekspor Pak. Kembali ke zaman waktu Indonesia masih OPEC, kita bisa mengekspor gitu ya. Apakah kita harus kembali lagi ke zaman OPEC? Kita juga tidak tahu. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi, Pak. Tapi Pak, seperti kita ketahui kan Indonesia ini punya beberapa cekungan minyak nih Pak nih. Betul. Kira-kira berapa sih Pak yang sudah dieksplorasi dan apakah ini berpotensi? Dan kira-kira kalau misalkan berpotensi, menurut Bapak ini prosesnya itu akan memakan waktu berapa lama nih Pak? Oke, kalau cekungan kita tuh banyak sekali cekungan. Kalau saya coba lihat di sini, kita punya 128 cekungan Pak. 128 cekungan di seluruh Indonesia. Betul. Yang berproduksi itu, yang sekarang sedang berproduksi itu sebenarnya baru 20 cekungan. Yang sekarang sedang berproduksi. Oke. Kemudian ada juga yang sudah dibor tidak ketemu juga ada, karena kan industri hulu migas ini kan resikonya juga tinggi, Mas. Tinggi, betul. Kadang-kadang kita ngebor belum tentu ketemu gitu ya, belum tentu ketemu minyak. Jadi ada juga yang tidak ditemukan. Dan yang belum dibor itu potensi itu ada 68. Jadi kalau kita lihat itu
masih besar lah ya, artinya cekungan yang belum dibor ini kan merupakan sumber daya potensi kita ke depan untuk eksplorasi. Nah memang kalau ditanya waktu tadi memang tidak bisa cepat Mas Ruli ya. Jadi kalau eksplorasi itu kalau bisa kita ketemu sekarang mungkin baru bisa produksi itu di 3, 4 atau bahkan 5 tahun lah sekitar itu Pak. Oh, jadi memang Baru bisa perlu waktu yang diproduksikan. bisa dibilang cukup panjang ya Pak ya? Cukup panjang. Cukup Dari panjang. eksplorasi, Betul. ketika kita mulai eksplorasi, ketemu sampai Betul. nanti bisa kita produksikan, apalagi kalau dia lokasinya di lepas pantai, di Ya. offshore, itu mungkin perlu waktu 5 tahun untuk bisa dia kita nikmati produksinya, Mas Ruli. Oh, baik, seperti itu. Nah, karena Bapak barusan berbicara masalah penemuannya katanya lebih banyak di offshore gitu ya. Betul? Betul. Tapi biasanya Betul, Pak. mungkin ini juga Sobat Seru di rumah nih ada beberapa perlu informasi juga gitu, pengen tahu juga sih sebenarnya. Biasanya nih Pak, lebih banyak ditemukannya itu di wilayah lautan atau di daratan sih Pak sebenarnya untuk minyak itu? Sebenarnya hampir sama ya, karena Indonesia kan dulunya banyak di darat. Dulu industri hulu migas itu kan memang mulainya dari di darat, Mas Ruli ya. Jadi kita Awal mulanya ada jadi di di darat ya Pak ya? banyak kan di darat. Jadi dulu-dulu di darat semua itu hampir gitu kan. Di Sumatera itu kan banyak sekali lapangan-lapangan migas itu kan ada di darat, kemudian ada di Jawa, kemudian di Kalimantan. Cuman dengan berkembangnya teknologi offshore itu kan mulai banyak ditemukan lapangan-lapangan di offshore. Jadi kalau kita bicara banyak mana mungkin more or less hampir sama gitu ya. Cuman memang ke depan potensi-potensi di offshore ini kelihatannya lebih banyak yang dilepas pantai, Mas. Tapi Pak untuk cara proses kerjanya itu sendiri gitu Pak, Iya, lebih iya. gampang pengerjaan offshore atau onshore? Kalau pengerjaan ini gampangnya ada dua. Kalau teknologinya mungkin offshore lebih complicated Pak ya, karena kan dia di laut, di tengah laut dan lain-lain gitu ya. Eh, eh, Dibanding dengan di onshore, onshore Betul. mungkin kan relatif lebih gampang. Cuman masalahnya kadang-kadang berbeda. Kalau di offshore itu mungkin tidak ada masalah sosial, Mas Ruli, karena kita kan cuma berurusan dengan ikan di tengah laut sana. Betul. Paling Sementara berhubungan kalau dengan di darat ikan ini sama gelombang ombak betul. kali ya Pak ya? Betul, itu Ah, tantangannya teknologi dan tidak ada masalah-masalah sosial seperti itu. Tapi kalau di darat kan mungkin teknologinya tidak terlalu complicated, tetapi kan banyak masalah sosial juga yang kita hadapin kadang-kadang. betul, Karena betul, betul. berurusan dengan manusia, dengan pembebasan lahan, dengan Betul. dan lain-lain lah operasional. Itu lebih ke isunya lebih ke arah aspek-aspek sosial operasional, begitu Mas Ruli. Oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Sobat Seru di rumah juga yang nggak paham. Nah, tadi udah jelasin sama Pak Benny tuh secara detail. Nah, mungkin jadi Sobat Seru di rumah juga sekarang udah sedikit paham nih Pak nih gitu ya dengan penjelasan Bapak. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan lagi nih Pak. Kira-kira sih ada berapa lokasi temuan sumur minyak di tahun 2021 nih yang sudah Bapak ketahui? Oke. Di tahun 2021 itu kita ada beberapa lapangan penemuan minyak kita Pak ya, seperti ada di North Madura itu di offshore kebetulan Ya, lokasinya. Kalau total itu sekitar 11. Ada udah ada 11 11 berarti ya Pak ya? penemuan lapangan migas di sepanjang tahun 2021 ini sampai Desember ini. Itu ada yang di beberapa yang besar mungkin saya sebutkan, ada yang di North Madura, ada sumur Hidayah, ini namanya Hidayah bagus nih mungkin karena namanya Hidayah jadi discover gitu Pak, jadi Betul, ditemukan. betul. Itu di wilayah kerjanya di North Madura, di offshore. Kemudian ada juga di Selat Malaka, ada juga di South East Sumatera itu di lepas pantai apa namanya South East Sumatera, kemudian juga Ya, ada di lepas pantai Kalimantan. Kebetulan ini lebih banyak yang di offshore Pak, discovery berarti kita lebih kebanyakan yang di di tahun laut ini ya Pak. Pak ya? Betul betul yang di Betul laut. sekali. Nah, Pak, ada beberapa temuan yang sudah tadi Bapak bilang gitu ya. Nah, mungkin bisa Ya. dibilang tentu temuan ini itu seperti bisa dibilang mendapatkan energi baru untuk memenuhi target yang tadi di awal juga sudah dibilang, target 1 juta barrel minyak dan 12 miliar kaki kubik gas di tahun 2030. Nah, Betul. pendapat Bapak gimana tuh? Ya, ini sebenarnya tadi yang dari strategi 4 tadi Pak yang kita harapkan melalui eksplorasi, kemudian ditemukan cadangan-cadangan baru ini. Namanya masih belum cadangan lah, sumber daya. Ditemukan sumber daya cadangan ini yang kemudian akan segera kita bikin POD-nya Pak, pengembangan Plan of Development, pengembangan lapangannya. Kemudian setelah pengembangan lapangannya itu disetujui, dia menjadi cadangan.
dan nanti tentu akan segera dieksekusi, diimplementasi untuk dia bisa berkontribusi kepada produksi yang dalam rangka mencapai, tentu mendukung pencapaian 1 juta barrel oil per day dan 12 BCF per day di tahun 2030 itu, Mas Ruli. Ya, mudah-mudahan bisa ini menjadi titik temu terang yang bisa dibilang akan menjadi sebuah kabar yang bagus ya Pak ya untuk kita ke depannya ya Pak ya. Iya. Ya. Amin. Nah Pak, belum lama ini juga kan SKK Migas dan KKKS ini Premier Oil Tuna BV itu berhasil menemukan yang namanya cadangan minyak dan gas bumi di wilayah Kerja Tuna yang terletak di lepas pantai Natuna Timur nih Pak. Ya, betul. Nah, tepatnya di perbatasan Indonesia-Vietnam, itu benar nggak sih Pak? Dan mungkin Bapak bisa bantu diceritakan. Ya, betul. Kita kemarin ngebor sumur deliniasi. Sumur deliniasi itu maksudnya setelah sumur eksplorasi itu biasanya ada untuk melihat batas-batas reservoir, ada pengeboran lagi, Mas Ruli, yang disebut pengeboran deliniasi atau sumur deliniasi. Kemarin kita bor 2 sumur di wilayah Premier itu, di wilayah Kerja Tuna itu. Ada namanya Singa Laut 2 dan Kuda Laut 2. Memang namanya berbau-bau laut ini, binatang-binatang laut ya. gitu ya. Nah Pak, untuk pengeboran yang Bapak bilang tadi, pengeboran delinialisasi ya kalau tidak salah ya? Deliniasi, iya betul. Nah, pengeboran itu tuh apa sih Pak maksudnya? Mungkin Sobat Seru di rumah juga ada beberapa yang tidak tahu gitu dari istilah yang Bapak sebutkan tersebut. Mungkin bisa dibantu dijelaskan? Iya, jadi kalau pertama kali kita ngebor itu, kalau misalnya di eksplorasi kita bor pertama itu kan belum ada data apa-apa misalnya Mas Ruli ya. Itu kita sebut namanya wildcat. Wildcat itu wildcat itu ya. Kucing liar. Wildcat itu istilahnya kucing liar. Wildcat itu kadang-kadang disebut juga sumur taruhan, Pak. Karena kita benar-benar data masih limited, itu kita bor. Nah, kalau kemudian ternyata dari sumur itu ditemukan hidrokarbon, minyak atau gas, nah kita pengen tahu besarnya, Mas Ruli ya, sebesar apa nih, kan karena baru dari satu sumur. Kita pengen lebih tahu besarnya seperti apa. Nah, kita perlu lagi sumur yang namanya tadi sumur deliniasi. Sumur deliniasi ini akan melihat sejauh mana nanti dia lapisannya di bawah itu menyebar, kira-kira gitu, Mas Ruli, supaya tahu penyebaran reservoir di bawah tanah itu seperti apa. Maka pengeboran yang diperlukan itu kita sebut tadi sebagai pengeboran untuk sumur deliniasi. Nah, Pak, banyak istilah kalau di migas ini. Oke, Pak, biasanya penggalian sumur itu sendiri biasanya paling dalam itu kedalaman berapa sih, Pak? Oh, bisa dalam sekali, Pak. Bisa sampai macam-macam. Biasanya kalau di di industri migas itu, kalau ngebor itu dia pakai satuan feet biasanya, lebih sering digunakan, bukan meter Pak ya biasanya. Bukan meter. Walaupun kita bisa kita konversikan dari meter ke feet itu berapa, yaitu dalam kedalaman bisa bermacam-macam Pak ya, bervariasi. Ada yang cuman berapa ratus feet, bahkan sampai beberapa ribuan feet gitu Pak di bawah permukaan gitu ya. Berarti dalam banget ya Pak ya? Beberapa sumur-sumur tersebut memang sangat dalam. Luar biasa sekali. Nah Pak, di segmen berikut ini kita akan membahas masalah target yang tadi di awal kita bilang juga nih Pak. Target 1 juta barrel oil per harinya dan 12 miliar kaki kubik gas. Nah, jadi pertanyaan pertamanya adalah, SKK Migas ini kan menargetkan 1 juta barel minyak dan 12 miliar kaki kubik gas pada tahun 2030 nanti nih Pak. Nah, apa yang sudah dan akan dilakukan SKK Migas itu sendiri? Oke, SKK Migas itu kan dia mengawasi, SKK Migas kan tadi sebagaimana disebutkan Mas Ruli, kita kan sebagai pengawas lah ya, pengawas industri hulu migas di tanah air. Yang ngerjain itu tentu perusahaan minyak, yang namanya kontraktor-kontrak kerjasama, Pertamina dan lain-lain. Yang pertama-tama kami lakukan itu adalah tentu bekerja sama dengan mereka yang memiliki wilayah kerja ini, yang mengoperasikan wilayah kerja ini, untuk bersama-sama mencari potensi-potensi di wilayah kerja tersebut. Nah, dari potensi-potensi ini kemudian kami kami summary-kan, kami jumlahkan dan kami analisa, kemudian dapatlah itu angka 1 juta dan 12 BCF per day itu yang kemudian kita jadikan visi kita ke depan gitu Pak. Itu tentu dasarnya masukan dari para kontraktor kerjasama itu, Mas Ruli. Jadi masukan-masukan itu kemudian kami review lagi. Betul, jadi berawal atas dasar harus kerjasama terlebih dahulu gitu ya Pak. Nah, betul. Untuk strateginya itu sendiri Pak, strategi apa sih yang udah digunakan SKK Migas untuk mewujudkan hal tersebut?
Ya, strateginya itu pertama tentu kami harus melihat keekonomian gitu ya. Dari semua strategi tadi kita harus melihat biasanya itu dukungan yang kami dibutuhkan oleh kontraktor itu ada dua sebenarnya. Yang aspek fiskal itu biasanya keekonomian tadi yang saya sebut di awal, mungkin kurang tambahan split atau ada beberapa pajak-pajak tidak langsung yang perlu dibebaskan. Nah, itu yang biasanya jadi kendala untuk aspek keekonomian. Namun juga supaya target ini tercapai, dia kan harus on stream tepat waktu, Pak. Betul betul. Nah, untuk tepat waktu ini tentu urusan-urusan itu harus dipermudah gitu ya. Yang kami sebut dengan kebijakan wonder policy. Kadang-kadang di Indonesia ini kan perizinan sangat banyak dan lain-lain, itu bisa membuat daya tarik kita di industri hulu migas ini kalah nanti gitu ya. Jadi kami juga mendorong fiskal tadi, yang kedua non fiskal ini dari sisi istilahnya kalau orang-orang investor itu bilang ease of doing business, Mas Rudi. Jadi kemudahan untuk melakukan bisnis buat mereka itu sangat penting supaya target 1 juta ini bisa tercapai tepat waktu. Kalau misalnya banyak sekali perizinan, itu nanti ngebor jadi lama gitu ya, jadi makan waktu lama, jadi molor, jadi otomatis proyek on stream juga jadi molor, Mas Rudi. Nah, untuk mendapatkan perizinan itu sendiri nih Pak, menurut Bapak, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan perizinan itu kayaknya untuk dipermudah? Hal apa biasanya yang dilakukan tuh Pak? Yang dilakukan yaitu tadi kita membuat kebijakan wonder policy. Jadi satu pintu lah kebijakan itu, Mas Ruli. Walaupun kadang-kadang ada joke juga ya, jangan sampai pintunya satu, jendelanya banyak gitu, Mas. Biasanya begitu ya Pak ya, memang satu pintu tapi jendelanya banyak gitu. Malah jadi yang mempersulit itu seperti itu. Betul. Nah, itu yang kita nggak mau, kita beneran pengen supaya wonder itu selesai di satu ini, jangan sampai ada jendela-jendela lagi, jadi kebijakannya jadi nggak terjadi harapan kitanya gitu. Amin, mudah-mudahan bisa terrealisasi apa ya. Nah Pak, kita bahas lagi masalah target 1 juta barrel oil per day dan 12 miliar kaki kubik gas ini ya Pak ya. Nah, aku pengen tahu nih, target ini menurut seorang Pak Benny termasuk berat nggak sih Pak? Berat sih. Saya kan harus ngomong berat karena memang itu perlu effort dan kerjasama secara kolektif, Mas Ruli. Karena kalau enteng tentu dari dulu kan sudah tercapai, Mas Ruli, 1 juta. Benar. Kalau nah, misalkan mudah dulu berarti udah terrealisasi ya Pak sebenarnya. Udah terrealisasi. Jadi sebenarnya berat. Nah, untuk itu kami perlu dukungan gini Pak Mas Ruli. Jadi dukungan itu yang kita perlukan dari stakeholder, karena kalau kita bilang nggak berat, nanti orang ya silakan aja kerjain sendiri gitu ya kalau memang nggak berat. Jadi memang berat, banyak tantangannya tadi fiskal dan non fiskal, tetapi dengan kolaborasi semua pihak, dukungan semua pihak, SKK dari kementerian, baik Kementerian Energi maupun Kementerian Keuangan dan stakeholders lainnya, kementerian dan lembaga, insya Allah target yang cukup berat ini bisa kita capai, Mas Ruli. Amin. Nah Pak, untuk sumber minyak dan gasnya itu sendiri, bisa didapat dari mana aja sih Pak? Sumber migasnya sebenarnya ada dua ya, ada yang konvensional. Nah, konvensional ini yang sekarang sedang kita produksikan, ada juga yang sebenarnya non-konvensional. Nah, migas non-konvensional ini di Amerika itu yang sebenarnya yang membuat produksi Amerika melonjak beberapa tahun terakhir itu sebenarnya dari migas non-konvensional ini, Mas Budi. Nah, migas non-konvensional ini letaknya sebenarnya secara posisi dia ada di bawah migas konvensional. Betul. Cuman tentu, nah ini yang belum kita produksikan di Indonesia. Nah di target 1 juta itu kami masukkan karena kita punya potensi itu, tapi memang kembali tidak mudah untuk memproduksikan itu, baik secara komersial maupun secara teknologi, tetapi dengan dukungan semua pihak, karena secara teknologi tersedia sebenarnya gitu ya, dukungan perizinan dan lain-lain, kami harapkan migas non-konvensional ini bisa ikut mendukung pencapaian 1 juta barrel oil per day itu. Karena kita punya data bahwa barang itu ada migas non-konvensional, tapi tentu perlu dukungan insentif fiskal dan non-fiskal supaya migas non-konvensional ini bisa terproduksi seperti apa yang terjadi di Amerika. Artinya migas non-konvensional di Amerika itu sebenarnya menginspirasi dunia untuk memproduksikan migas non-konvensional ini, Mas Ruli. Termasuk kita tentunya. Mudah-mudahan nanti dengan regulasi yang dipermudah, insya Allah migas non-konvensional ini bisa kita produksikan secara ekonomis. Tentunya harus tetap dengan kerja sama juga ya Pak ya.
biar kerjasama, cepat betul. realisasi satu sama lain juga, ini juga untuk kepentingan bersama juga gitu ya Pak ya. Nah Betul, Pak, betul. untuk target itu sendiri nih Pak, kira-kira Ya, menurut Bapak nih, target 1 juta barrel oil per hari ini atau 12 miliar kaki kubik gas ini akan tercapai nggak sih Pak? oke. Ya, kalau secara barang kami meyakinin ada, Pak. Saya kan Yakin ya Pak ya? kebetulan saya orang subsurface, Pak ya. Saya kan petroleum engineer by background. Jadi saya meyakini di bawah di subsurface barangnya ada. Nah, tapi kembali apakah bisa tercapai dengan kolaborasi, dengan dukungan, dengan pemikiran-pemikiran out of the box dan perubahan-perubahan fiskal dan non fiskal yang signifikan, itu bisa tercapai sebenarnya. Nanti kuncinya memang kembali Mas Ruli di kolaborasi. Jadi yakin ya Pak akan tercapai, tergantung seberapa kolaborasinya dan kebersamaannya gitu ya Pak ya? Betul, betul. Betul. Jadi Nah, kalau saya itu selalu pakai kunci kata-katanya itu deliverability, Pak. Bukan availability. Kalau availability barangnya ada gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mengirimkannya secara ekonomis. tapi Kira-kira apakah begitu, Mas. bisa dibilang target ini kalau misalkan tercapai gitu ya, bisa dibilang memotivasi pekerja untuk mencapainya nggak sih Pak? Oh, sangat ya, sangat memotivasi karena kita ini kan visi, Pak ya, visi. Jadi kami Visi. sangat termotivasi untuk apa namanya? Mencapai target-target yang telah ditetapkan ini ya. Tidak saja di SKK Migas, tentu stakeholders lain juga kami yakini, kami convince gitu ya untuk Ya. apa namanya? Mendukung pencapaian 1 juta BOPD dan 12 BCM per day. Karena ini sebenarnya bukan pilihan, Mas Ruli. Karena ini adalah suatu keharusan. Karena kalau itu kita tidak menuju ke sana, maka ketahanan energi kita akan terancam karena gap itu kan akan semakin besar. Betul, betul. Jadi ini menurut kami ini adalah suatu keharusan, bukan pilihan, kira-kira begitu, Mas Ruli. Jadi memang bisa dibilang ini suatu keharusan, jadi memang bukan pilihan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Tetapi misalkan kalau misalkan target ini tercapai, amin, gitu ya, mudah-mudahan sih tercapai ya Amin. Pak ya. Amin. Nah, apakah konsumsi energi Indonesia ini bisa dibilang terpenuhi hanya untuk memperkecil impor saja nggak sih Pak? Atau mungkin bisa dibilang jadi bisa ekspor keluar bahkan? Rasanya sih enggak sih Mas Ruli. Kalau kita berdasarkan apa namanya outlook kita, estimasi kita 1 juta ini akan membantu untuk kita mengurangi impor, which is itu menurut saya sudah sangat bagus gitu ya untuk mengurangi ketahanan energi. Untuk kembali menjadi eksportir rasanya sangat berat ya, mengingat kalau eksportir itu kan produksi harus lebih besar dari konsumsi. Kita kan negara besar, Mas Ruli, konsumsi kita juga terus meningkat. Rasanya untuk kembali ke sana berat, bisa mencapai 1 juta BOPD di 2030 itu sudah alhamdulillah. Jadi untuk bisa mencapai 1 juta di tahun 2030 aja bisa dibilang udah alhamdulillah. Alhamdulillah karena bisa membantu mengurangi gap kita. Betul sekali. Tapi sih harapannya sih sebenarnya Pak, kalau dari saya pribadi gitu ya, mungkin untuk bisa mengangkat nama negara kita itu sendiri gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa mengekspor gitu ya. Amin, amin, amin. Amin. Supaya nanti saya bisa kembali lagi ke OPEC, Mas Ruli. Amin, amin, amin Pak. Mudah-mudahan. Kita pernah tahu Pak. Betul, betul, betul. Pak, nih terakhir nih sebelum kita undur diri gitu ya. Kira-kira apa sih harapan dan apa yang mau disampaikan dari seorang Bapak Benny kepada Sobat Seru semua yang lagi pada nonton IRC pada malam hari ini? Ya, mungkin buat para penonton IRC semuanya, industri hulu migas ini sebagai industri yang sudah lama sekali ya berada di tanah air dan masih akan terus berkontribusi ke depan. Mari kita dukung, karena industri hulu migas ini tidak saja memberikan devisa, tambahan devisa, tetapi juga memberi multiplier effect. Keberadaan industri migas ini di suatu daerah tentu menimbulkan multiplier effect, pembangunan di daerah, dan industri-industri lain di daerah. Jadi ke depan insya Allah multiplier effect dari keberadaan industri hulu migas ini diharapkan akan semakin besar. Artinya semakin banyak pihak yang memperoleh manfaat dari keberadaan industri hulu migas di tanah air. Jadi kita tidak semata-mata mengejar dari revenue atau devisa dari penerimaan migas, tetapi juga multiplier effect dari industri tersebut. Mungkin itu message yang bisa saya sampaikan, Mas Ruli. Oke, baik. Satu lagi nih Pak, saya penasaran. Menurut Bapak, sekarang kan banyak banget nih anak milenial yang bisa dibilang dari cara pola pikir itu berkembang banget nih Pak ya. Betul, betul. Nah, kira-kira
apa namanya ya, dari anak milenial tuh berpengaruh besar nggak sih Pak kalau misalkan pengen gabung menjadi SKK Migas ini? Iya, saya pikir penting Pak ke depan karena SKK Migas dan industri kemudian perlu apa namanya pemikiran-pemikiran baru gitu ya yang out of the box. Ke depan juga kita masuk ke green energy. Nah, tentu banyak teknologi-teknologi baru nanti ke depan yang akan digunakan untuk mendukung apa namanya industri hulu migas yang green. Nah, Betul, ini industri hulu migas perlu green juga. Di sini perlu tentu dukungan para milenial karena milenial anak-anak milenial ini kan berpikirannya sudah ke depan, sudah betul, betul. melihat bahwa climate change, which is itu mungkin zaman saya belum kepikir, kemudian green energy. Nah, bagaimana nanti peran para milenial ini untuk mendukung industri hulu migas yang green ke depannya, kira-kira gitu ya Pak Mas Ruli. Oke. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak udah mau sharing di ERC di sini dan waktu kita habis nih Pak ya. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyakan ngobrol-ngobrol di sini gitu. Cuman sayang sekali waktunya memang harus sudah berakhir ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak buat Bapak Benny sudah mau sharing bersama kita di IRC. Yang pastinya sehat-sehat buat Bapak, salam buat keluarga di sana ya Pak ya. Amin, terima kasih. Salam sehat selalu Mas Ruli dan Iya pemirsa di Bapak, rumah. terima kasih. Oke baik Sobat Seru di rumah, yang pastinya tadi itu perbincangan saya bersama Bapak Benny gitu seputaran migas gitu ya. Mungkin banyak dari anak milenial juga yang belum terlalu paham tentang migas ini seperti apa dan tadi juga udah dijelasin oleh Bapak Benny. Dan yang pastinya di Indonesia Rakyat Club ini juga setiap minggunya akan selalu memberikan gitu ya pembelajaran-pembelajaran yang tadinya mungkin anak milenial yang tidak tahu dan akhirnya juga kita tahu gitu keadaannya seperti apa. Dan yang pastinya juga sampai ketemu lagi nanti di ERC minggu depan dan sampai ketemu lagi ya. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi bersama saya Ruli Abi. Sampai ketemu di minggu depan.